Iya, orang-orang sana, orang Ambon termasuk ngomongnya cepet, maka kalau balap lari menang. Iya, coba orang Solo lambat, setunggal kali, coba orang sono 1, 2, 3. Jadi maksudnya apa-apa yang kita nggak ketahui Allah ciptakan di langit, di bumi, di laut, termasuk jenis binatang. Ada 1000 lebih jenis binatang di laut dan juga di darat. Semuanya berbeda bahasa dan berbeda bentuknya. Wallahu a'lam bishawab. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Hamamiz Zadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, baik kita manfaatkan waktu yang ada tanpa banyak prolog dan basa-basi ya. Karena kalau subuh itu waktunya enak yang anget gitu ya. Jadi jangan sampai banyak basa-basi nanti jadi basi. Kita lanjutkan taklim kita ya. Pada ayat selanjutnya ya, lanjutan pembahasan ayat 3 minggu yang lalu ya, 3 minggu ya. Karena Sabtu bulan kemarin itu sampai 5 ya. 5 minggu ya, tentang tafsir subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbithul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun ya. Kita lanjutkan tafsirannya tentang itu. Yang kita udah bahas kemarin ya, tentang tafsir al-muradu minal azwaj, subhanalladzi khalaqal azwaja. Azwaj, tafsir daripada azwaj adalah al-asnaf. Wa mimma tumbithul ardu al-athmar wal hububat wa min anfusihim adz-dzukur wal inas wa mimma la ya'lamun dawabul barri wal bahri. Sampai di situ 3 minggu yang lalu. Itu pun kalau masih ingat. Iya. Karena ngaji seumuran kita bukan waktunya untuk mengingat. Bukan waktunya untuk menghafalkan. Tapi kita ngaji
ketika sedikit demi sedikit kita bisa mengamalkan. Maka 1000 ilmu terasa percuma kalau untuk perdebatan, tapi 1 ilmu akan bermanfaat kalau diamalkan. Insya. Baik, kita lanjutkan qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wa fi riwayatil ukhra al-muradu mimma la ya'lamun. Dan pada riwayat yang lain al-muradu yang dimaksud dengan mimma la ya'lamun. Tadi di akhir ayatnya ada kalimat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbithul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ada kalimat wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi Allah ciptakan berpasang-pasangan dari apa yang Allah tumbuhkan di bumi dan dari diri mereka, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang enggak diketahui oleh manusia. Maksudnya ini apa? Dijelaskan dalam satu riwayat, mimma la ya'lamun, yang dimaksud dengan apa-apa yang kita enggak ketahui, ma khalaqallahu ta'ala fis samawati wal ar wal jibal wal bihar. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi maksud wa mimma la ya'lamun, apa-apa yang Allah ciptakan di bumi dan di langit, wal jibal dan di gunung-gunung, wal bihar dan di laut. Artinya banyak ciptaan Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Di langit maupun di bumi. Ya kalau di langit mah udah Anda. Ya. Boro-boro kita tahu ke langit gitu. Paling kita nyampenya ke matahari. Maka kalau dulu ada teori bilang matahari itu panas. Dibuktiin nama orang kampung saya, orang Poris. Ke matahari. Bagaimana panas? Sejuk pak, adem, balik lagi yuk. Adem katanya ke matahari. Matahari mall. Indonesia mah hebat tuh, matahari mall. Makanya kalau kemana-mana Indonesia mah hebat. Kemana-mana tuh hebat selalu itu. Ya. Maka kalau pergi ke luar negeri saya suka ngobrol-ngobrol katanya. Indonesia mah wah luar biasa. Luar biasa Indonesia, ya. Kalau kita bilang makanan termahal itu kan ada di Dubai, ya Pak Haji Paujan. Di sebuah tempat namanya Burj Khalifa ya. Gedung tertinggi di dunia di Dubai. Sebelah mana Dubai ya? Belah sana udah. Ya. Di Burj Khalifa itu ya. Itu makanan termahal apa namanya dulu? Kaviar. Yang dari ikan salmon, telur ikan salmon apa namanya? Kaviar ya. Ya, itu belum mahal. Makanan termahal ada di Indonesia. Di mana? Di Bekasi. Cuma sebuah mie itu sampai 13 miliar. Mie Karta. Mahal. Ayo. Makanya saya kemarin waktu di Brunei ngobrol dengan duta besar, kebetulan beliau muridnya Kiai Syukron Makmun itu Haji Ubaidillah, bercandaan begitu. Wah, Indonesia mah paling hebat di mana-mana, terkenal. Iya, terkenal. Sekarang Arab Saudi negara kaya, tapi Saudi Arabia bilang Indonesia lebih kaya. Kok bisa bilang begitu? Harga bahan bakar BBM di Saudi Arabia berapa duit? Dulu masih 3 real dapat berapa liter itu?
3 real tuh, 3 real berapa? 12.000, dapat 3 liter, berarti seliternya berapa? 4.000. Coba Indonesia, 10.000 juga antri. Iya, berarti kan lebih mahal kita. Apa kata orang Arab? Indonesia jauh lebih hebat. Sesuatu yang untuk dibuang-buang aja harganya mahal. Lah kan BBM kan dibuang. Mahal kata mereka. Tuh, makanya Indonesia mah hebat. Tuh. Hebat Indonesia. Tangan ke belakang keluar jadi duit. Indonesia tuh. Hebat Indonesia mah. Nah, makanya kemarin sepak bola Indonesia lawan Saudi Arabia, ya. Bilang Saudi Arabia hebat, tapi kita kemarin bisa nahan tuh, alhamdulillah. Tapi kalau bicara bola, saya bilang negara manapun di dunia jangan merasa bangga. Kenapa? Walaupun 5 kali Brazil juara dunia, Jerman 4 kali, kan gitu ya, Italia 4 kali. Tapi Jerman pernah kalah sama Italia. Italia pernah kalah lawan Brazil. Brazil pernah kalah lawan Prancis. Tapi lihat, Indonesia nggak pernah kalah sama mereka. Indonesia nggak pernah kalah sama Prancis, sama Brazil, nggak pernah kalah. Makanya kita pertahankan jangan sampai masuk Piala Dunia. Ya, bercandaan itu mah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang dimaksud dengan apa-apa yang tidak diketahui oleh kita adalah ma khalaqallahu ta'ala, apa-apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, wal jibal wal bihar, di gunung-gunung dan juga di laut. Banyak yang kita nggak ketahui. Contoh, tafsir surah Al-Baqarah, tafsir Jalalain pada ayat ke-30. Ketika Allah menciptakan manusia sebagai pemimpin, ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tegas kata Allah, aku lebih tahu dari apa-apa yang gak aku ketahui. Tuh. Jadi walaupun malaikat, bahasa kita mah itu, mengajukan proposal, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, ya Rabb, kenapa manusia yang akan kau jadikan pemimpin di muka bumi? Bukankah kami yang bertasbih? Kalau bahasa kita mah, ngapa dia sih dicalonin, saya aja ngapa? Manusia kan pendatang baru, dia mah masih bawa kencur. Tuh. Lah kencur juga kalau diolah bisa menang. Kencur. Loh, sekarang makanan yang paling baunya sengat itu bau apa? Bau kencur. Coba kalau makan seblak. Ya. Ngapa dia manusia yang baru? Kenapa dia jadikan pemimpin? Wa nahnu nuqaddisulak, selalu kami menyebut nama engkau, mensucikan engkau. Tuh. Jadi malaikat itu tahu manusia ini nanti bikin kerusakan. Karena malaikat punya pengalaman, sebelum dunia ini dihuni oleh manusia, ini bumi terlebih dahulu dihuni oleh anak cucu jin. Maka ada kalimat begitu, mayyubsidu fiha wa yasfikud dima. Pengalaman jin begitu. Tuh, ini banyak yang kita nggak ketahui, ini kalimatnya. Maka fa'arsalal malak, Allah mengutus malaikat membuang jin-jin tersebut. Ini jin yang sering berantem, yang sering bertengkar, ya jin dan jun, gitu, jini dan jini, ya. Dibuang kemana? Ilal bihar wa ilal jibal. Dibuang ke laut, dibuang ke gunung. Makanya jin-jin di laut dan jin di gunung dahsyatnya luar biasa. Betul. Kalau jin di kampung mah masih biasa, paling pengen kopi. Kemasukan, siapa lu? Gua.
Lu pengen apa? Kopi. Pengen ngopi doang. Ya kalau jin di kampung pengen ngopi. Tapi kalau jin neraka, lu mau apa? Gubernur. Allahumma salli ala Muhammad. Dibuang itu jin ilal jibal wa ilal bahar, ke laut-laut, ke gunung-gunung. Maka lihat, penguasa gunung-gunung rata-rata gaibnya dahsyat-dahsyat. Dan itu pernah saya telusuri dulu waktu zaman gendeng. Saya telusuri ke Gunung Gede Pangrango, ada tempat namanya Surya Kencana. Tempat bersemayamnya, wah serem kalau cerita itu bukannya merinding, gerah. Iya, saya pernah ke Gunung Ciremai, sampai yang namanya Gunung Semeru, nyampe Pak. Abi ceramah di Suku Tengger. Jadi kalau saya ceramah di Suku Tengger tuh orang-orang Hindu. Tuh, jadi orangnya orang-orang Hindu, tapi saya ceramahnya kepada anak muda dan anak-anak kecil. Di sebuah desa terakhir di kaki Gunung Semeru namanya Desa Ranupani. Ranu itu artinya rawa, danau, Ranu tuh. Kemudian dari situ diajak sama pencinta alam, karena yang ngundang itu Mapala, mahasiswa pencinta alam Surabaya dan Malang se-Jawa Timur. Pak Ustadz, kita mau acara lagi ke sana, mau enggak? Loh, ya kagak tahu, saya dalang, dai petualang. Berangkat tuh, jalan kaki dari Desa Ranupani ke sebuah telaga namanya Ranukumbolo. Silakan dicek di YouTube. Di Ranukumbolo naik kira-kira itu 3 jam, sebuah tempat namanya Tanjakan Cinta. Tanjakan Cinta turun namanya Kalimati. Naik lagi 4 jam Arcopodo. Dari Arcopodo 4 jam baru nyampe Mahameru, tapi saya nggak nyampe sono, udah ngap-ngapan. Bener. Waktu ke Gunung Lawu, tuh, udah lewat Telaga Sarangan. Tahu Sarangan, Telaga Sarangan ya? Lewat Goranggareng, lewat Magetan. Nah, selesai acara di Mauspati itu Madiun, tempat sekolah penerbangan. Habis ceramah diajak ke sono. Ya, 2 hari ke gunung ke Gunung Lawu. Katanya Lasmini pengen ngaji. Enggak ketemu sama Lasmini karena dia lagi pergi sama Mantili. Diantar sama Brahma Kumbara. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya penguasa-penguasa gaib gunung-gunung itu rata-rata hebat-hebat, termasuk laut yang sampai sekarang ini masih dikuasai, wilayah selatan dikuasai oleh Kanjeng Ratu, ada Nyai Roro Kidul, ada Kanjeng Ratu Roro Kidul ya. Itu cuma sebagai apa benar apa ada. Tolong Pak Haji jangan ditanya ya benar apa kagaknya ya. Tanya, emang benar Nyai Roro Kidul ada, kira-kira janda apa perawan? Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak yang diketahui oleh manusia. Wa dzukira fi tafsiril akhirah, dan disebutkan dalam tafsir yang lain. Nah, dalam tafsir lain namanya li Syekh Al-Wahidi, dalam tafsir Syekh Al-Wahidi. Kalau yang kita kaji namanya tafsir Hamami ya, Syekh Hamami Zada. Dalam tafsir karangan Al-Wahidi, tafsir Al-Wahidi disebutkan bahwasanya innallaha ta'ala khalaqa alfa nau'in minal hayawanati, sesungguhnya Allah menciptakan ya, alfa itu berapa? Kalau 10 asra, 100 mi'ah. Kalau alfa 1000, maka jangan aneh kalau alfa banyak, 1000 alfa. Nah, alfa artinya 1000. Jadi alfa itu banyak, di mana-mana ada alfa. Nah, temannya sekarang Indomaret kan gitu. Kita bilang, kok di depan minimarket ada minimarket, di samping minimarket ada minimarket, kan begitu ya? Ya, emang di CS. Ya. Jadi Allah menciptakan alfa nau'in minal hayawan, 1000 jenis hewan-hewan.
dalam tafsir Al-Wahidi. Ya. Allah menciptakan 1000 jenis hewan-hewan, fasitu mi'atin minal alab, dari 1000 itu 600-nya fil barri, ada di laut. Tuh, jangan dihitung ya, udah percaya aja udah. Ntar masa iya ada 600 di laut, 600 jenis, nggak usah dihitung. Kalau dihitung repot. Makanya pernah itu Raja Harun ar-Rasyid, ya, itu pernah pengen menjebak siapa namanya, Abdullah bin Hani atau Abu Nawas. Abu Nawas ini kan cendekiawan tapi unik, ya unik lah. Jadi unik dia itu, ya unik lah gitu. Raja selalu kalah sama Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dipanggil. Abu Nawas panggil, dicari, ketemu. Panggil ke istana, dipanggil. Tuh. Abu Nawas, iya. Kau ini selalu menang dengan teka-teki, saya jadi malu sebagai raja. Ada apa Tuan Raja? Coba, tuh malam hari bintang-bintang banyak bertebaran. Hitung berapa jumlahnya bintang. Berapa jumlah bintang? Lah kan repot. Tapi Abu Nawas mau orang cerdik, orang pinter. Baik Tuan Raja, tolong ambil kertas karton yang besar. Ambil kertas. Sama paku, diambil paku. Sampai sambil nengok ke atas, gini-giniin. Beginiin tuh. Jadi karton dibolong-bolongin. Ada berapa jumlahnya Abu Nawas? Segini. Yang benar kok segitu? Silakan Tuan Raja hitung sendiri. Jadi kalau ngaji mah gak usah ngeyel. Kayak orang Israel ngaji ngeyel, mau nanya doang, ngerjain kagak. Emang apa begini? Emang apa begitu? Begini, begitu, begini, begitu. Punya bini gak punya mantu. Ya. Jadi kalau ngaji mah begitu. Kita diajarkan lu kalau ngaji sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Abu Nawas tuh begitu, luar biasa tuh, luar biasa. Sampai ada orang ngikutin belajar Islam sama beliau gara-gara bisa nggak mempermalukan raja. Jadi begini, ada sekelompok pemuda yang menghina-hina Abu Nawas dan agama Islam. Dihina. Apa Abu Nawas itu? Orang pikun, orang blow on, kan gitu ya. Kita kadang-kadang menghadapi orang pinter, otak kita belum nyampe, kita bilang, wah, blow on, keblinger. Gitu kadang-kadang ya. Tapi kalau sekarang mau dibalikin sama Rocky Gerung, itu karena kedunguan kalian, kan begitu. Dibilang dungu. Sampai kemarin berantem sama Sylvester ya. Iya. Tahu aja lagi, ya tahu dong. Namanya juga Ustadz update. Itu masih untung sama pengacara. Coba kalau berantem sama Sylvester Stallone. Waduh, abi diberondong. Tahu Sylvester Stallone? Menjadi Rambo. Sylvester Stallone. Ya udahlah ya. Itu dunianya ranah. Memang begitu, ranah filsafat itu seperti itu. Makanya Imam Ghazali itu awalnya filosof. Imam Ghazali awalnya seorang filosof hebat itu. Tapi kenapa dia menjadi seorang tasawuf, orang sufi? Karena ternyata filsafat tidak memecahkan masalah. Kenapa inna kulla syai'in huwa huwa diketemukan di kul huwallahu ahad, ya kayak gitu ya. Udah terlepas dari itu semua. Jadi ada sekelompok pemuda menghina Abu Nawas. Ya, diajak ibadah nggak mau, ajak masuk Islam nggak mau. Akhirnya begini, Abu Nawas, ya, gua dengar ente orang pinter, orang hebat. Kata siapa? Kata orang. Nah, kami mau bukti. Bukti apaan? Begini Abu Nawas, kami mau ngikutin kamu, mau masuk agamamu, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Tuh. Bisa nggak lu nunggingin raja? Tahu nunggingin? Mantatin raja. Mantatin raja. Kalau lu bisa mantatin raja, artinya muka lu bisa di depan, pantat lu bisa di depan muka raja, gua salut, gua mau ngikutin lu.
Tuh bahasa anak muda itu ya, bahasa sekarang itu. Ini redaksinya udah di translate kayak gitu. Ya. Oh begitu? Iya. Udah. Di suatu acara undang Abu Nawas tuh sama raja diundang pembesar. Ya, kalau pakai pembesar itu kan pakai baju rapi gitu ya, pakai baju rapi apa segala macam tuh. Ini Abu Nawas enggak. Yang lain duduknya di karpet mewah, di ambal, dia enggak, duduknya ya jauh, kemudian di atas lantai, enggak pakai karpet. Nah, ini taruhan kan ya, maksud taruhan itu pembuktian. Dipanggil Abu Nawas, suruh duduk di sini dekat karpet. Tuh. Abu Nawas, ya, dipanggil Tuan Raja. Ngapain? Duduknya jangan di situ, pindah katanya ke sana di atas karpet. Saya udah duduk di atas karpet, kata dia. Udah duduk di atas karpet. Yang bener? Iya. Mana? Udah nggak perlu tahu. Sampai Tuan Raja. 3 orang utusan semua ngomongnya begitu. Lama-lama Raja sewot. Panggil. Abu Nawas. Ya. Ayo sini kamu, jangan bantah saya. Saya nggak bantah. Jangan duduk di situ di atas lantai. Duduk di atas karpet sama kami semua. Udah Tuan Raja, saya sini aja. Saya juga udah duduk di atas karpet. Mana nggak ada karpet kok? Ini semua lantai. Bener Tuan Raja, saya udah duduk di atas karpet. Mana nggak ada? Ada Tuan Raja. Mana? Tuan Raja mau bukti. Iya, Tuan Raja nggak marah. Enggak. Ternyata dia pakai celananya ditambal pakai karpet. Langsung ditunggingin. Tuh Tuan Raja, di muka Raja dia tunggingin. Dilihat orang banyak, wah ditoprokin. Hebat Abu Nawas. Oh iya bener tuh karpet, iya karpet. Aduh, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kayak guyonannya Gus Dur gitu ya. Almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid bin Wahid Hasim bin Hasim Asy'ari itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah ciptakan 1000 jenis hewan. 600-nya ada di laut ya. Kemudian wa arba'umi'ah dan 400 fil barri ada di darat. La tusabbihu saur la tusabihu suar ba'duhal ba'd dan tidak ada yang menyerupai ya satu dengan yang lainnya bentuknya wala lughatan ba'duha ba'd dan juga bahasanya. 1000 jenis hewan bentuknya beda ya walaupun ada yang mirip-mirip kayak kita kan mirip-mirip ada yang mirip sama kita tapi mainnya di hutan sama-sama orang maka dia disebut dengan orang hutan kayak gitu kan. 1000 jenis hewan beda bentuk beda lughah beda ternyata hewan di laut juga bahasanya beda hewan di darat bahasanya bahkan burung aja burung sama-sama jenis burung bahasanya beda. Bahasa burung emprit sama burung emprit tuh. Makanya kalau kita belajar burung, ini kita ini hidup enak tuh bermasyarakat. Bahkan bertoleransi enak. Kenapa? Burung gereja mainnya di masjid. Ada nggak begitu? Burung gereja mainnya di masjid tuh. Gereja banyak ditinggali burung emprit kaji. Ada nggak emprit haji? Nah itu. Kayak kemarin. Ya kan Paulus dicium palanya ya kan namanya Paulus si Paul palanya mulus dicium palanya sama imam besar Masjid Istiqlal gitu ya tapi dia tahu rupanya dia sering lihat orang Islam kalau orang Islam salaman cium tangan berarti yang dilihat Indonesia di Arab jarang cium tangan betul di Indonesia yang cium tangan akhirnya pagi itu mau berpisah imam besar kita siapa namanya tuh Kiai Haji Profesor Nazaruddin Umar dicium tangannya gitu ya dicium tangannya begitu ya walaupun yang satu dicium pala yang satu dicium tangan
Sama-sama mencium karena beda budaya. Contoh, kita orang Indonesia kalau dipegang pala kita marah kagak? Marah. Tuh. Kalau ditabok pantat kita marah enggak? Kagak. Tapi di luar negeri terbalik. Pantat ditabok girang. Pala ditabok marah kalau kita. Tapi kalau di luar negeri terbalik. Tuh. Jadi kalau pantat yang ditabok malah marah, pala yang dipukul malah girang, terbalik gitu. Jadi bahasa-bahasa binatang kagak sama. Gak usah ngomongin binatang, kita aja lah. Kadang-kadang kita bingung ya. Kita ke sono bahasanya begini, ke sana bahasanya begini. Sama-sama Madura, itu beda tempat, beda. Bener. Ada sebuah tempat saya ceramah di Gresik, namanya Bawean. Jadi ada pulau sendiri di Gresik, Jawa Timur. Saya kalau ceramah ke sana harus 3 hari saya. Karena kapal jet foilnya 3 hari sekali ke pelabuhan Gresik. Jadi walaupun acara cuma 2, tetap 3 hari. Kan ribet juga itu. Bahasa Bawean sama bahasa Madura hampir sama. Ya gula oneng ngeca Madura sekone tak iya. Tapi di Bawean mirip Madura tapi beda. Nah begini, di kampungnya Pak Haji Suyatno, ya beliau izin, sekarang lagi ke Jogja ya lagi ke Jogja. Ya. Kemarin juga sama-sama ke Malaysia dan ke Brunei. Di kampungnya Haji Suyatno, di Cilacap, Majenang, itu saya kalau ke sana, di atas, di kampungnya beliau, itu bahasanya Sunda. Turun ke bawah sedikit bahasanya Jawa. Bang Jali udah pernah kesana Bang Jali ya? Bang Jali udah kesana dan ada monumennya Bang Jali kepleset. Saya puluhan kali ziarah, alhamdulillah nggak pernah kepleset. Allah lindungi. Kenapa? Karena dipegangin namanya lain. Ya. Itu saya acara kalau ke Majenang ya, itu kalau di atas Sunda, begitu dibawa ke pasar Karanggendot, namanya kan pasar Karanggendot, ya. Itu ngomongnya sampai pernah di sebuah tempat namanya Wanareja, saya ceramah dekat Jeruk Legi, itu yang beli pakai bahasa Sunda, yang jual pakai bahasa Jawa, tapi sama-sama ngerti. Tuh. Ari seberaha iya bilang gitu. 3.000 tuh. Kan gitu ya. Awis pisan, ora larang. Jadi sama-sama ngerti itu. Satu kampung bahasanya beda. Saya tanya, Kerawang bahasanya apa kalau di daerah Kerawang? Sunda. Tapi coba datang ke Cilamaya. Saya ceramah ke Cilamaya. Ya sebelum patok besi belok kiri. Terus nanti ada Asidikia 3 di sana. Yang menghuni putranya Kiai menantunya Kiai Nur Iskandar SQ almarhum almaghfurlah. Saya ceramah di Cilamaya, bahasanya apa? Jawa kayak Serang. Tuh, Jawa kayak Serang. Tuh. Ini kalau dipraktekkan dalam rumah tangga berantem mulu ini. Suaminya orang Sunda, istrinya orang Jawa, pakai bahasa masing-masing, ribet. Suaminya orang Sunda, nyuruh bininya orang Jawa. Bu, nje mas, cokotan eta ember. Cokotan eta ember. Kan suaminya orang Sunda. Cokot bahasa Sunda artinya apa? Ambil. Bahasa Jawa gigit. Nah kan nggak ketemu. Pahamnya suami ambil itu ember. Pahamnya istri disuruh gigit ember. Kata istri, atos Kang. Nah atos. Atos bahasa Sunda artinya sudah. Bahasa Jawa keras, kata suami, encan. Nah, itu bahasa itu aja saudara, ya, Masya Allah. Ya, begitu suaminya hamil, suaminya hamil, istrinya hamil, istrinya hamil, ngidam, ya, minta dibeliin gedang.
Ya. Mas, iya Bu, tolong beliin gedang. Istrinya orang Jawa, minta dibeliin gedang. Gedang bahasa Jawa, bahasa kitanya apa? Pisang. Tapi gedang bahasa Sunda artinya apa? Pepaya. Dibeliin pepaya, ada suaminya orang Sunda, oh, beliin pepaya. Nyampe rumah, ini gedang Bu, tuh dudu iki. Iki dudu gedang, iki gedang. Gedang tuh sing koyo ngene sing sanpret lho Pak, sing sanpret tuh. Iku cau gedang. Loh, berantem dah tuh. Itu bahasa ya. Kadang-kadang kita sampai bingung ya. Bahasa orang Poris sama orang Cipondo, orang Petir, itu logatnya beda-beda. Apalagi kalau ke sono sedikit no, Kampung Melayu. Je, lama jasa. Gitu ya. Coba kalau kita ke Kunciran, emang apa lemes banget. Lah ini bocah berak-berak baik. Berak-berak baik kan udah baik. Tuh. Jadi ternyata binatang juga begitu. Tuh. Beda bentuk, beda warna, beda bahasa. Walaupun sama-sama burung, makanya 1000 lebih jenisnya itu. Saya bilang, siapa nyiptain bahasa awalnya? Kita kan bingung kadang-kadang ya. Ya kalau kita di sini cuma segitu, kita ke daerah, sama-sama Sulawesi, sama-sama orang Bugis, itu beda. Dia tanya tuh orang Bugis tuh, ada Bugis Makassar, ada Bugis Bone, ya kan? Beda kan bahasnya toh? Kayak Dewi Singi mah bicara ugi wedding tapi cede. Apakah reba? Baji-baji. Maklum penceramah nasional. Sombong amat. Segitu doang bisanya kan gitu. Jadi sama-sama orang Bugis beda toh? Beda. Orang Ujung Pandang, orang Makassar, kemudian orang Maros. Ya, orang Maros yang dekat Makassar, Maros, naik sedikit ke daerahnya Pangkep, Palopo. Itu beda dengan orang dari Makassar ke arah Pindrang, ke arah Sengkang, ke arah Bone. Beda toh? Segitu aja. Belum lagi ke Sulawesi Tenggara. Sama-sama orang Buton, bahasanya beda. Orang Buton, tahu Buton ya? Wakatobi, wangi-wangi kehidupan Tomia Binongko. Saya sampai sana ceramah sebulan itu. Ya Allah, beda. Kayak kudahani tetangga Tomia kudahani bahuli. Tuh. Iya orang-orang sana orang Ambon termasuk ngomongnya cepet. Maka kalau balap lari menang. Iya, coba orang Solo lambat, setunggal, kali, coba orang sono, 1, 2, 3. Jadi maksudnya apa-apa yang kita nggak ketahui, Allah ciptakan di langit, di bumi, di laut, termasuk jenis binatang, ada 1000 lebih jenis binatang di laut dan juga di darat. Semuanya berbeda bahasa dan berbeda bentuknya. Wallahu a'lam bisawab. Oh sekarang suruknya lebih cepat ya? Oh iya. Bisa jam 6 kita belum selesai. Ya. Baik itu saja ya. Mudah-mudahan enggak kita harus profesional Pak Haji Paujan. Kalau udah bel berhenti. Ntar kena penalti kita. Ya gitu ya. Baik kalau ada yang ditanyakan disampaikan monggo disilahkan. Ngaji subuh mah santai aja ya. Ngaji tafsir kan banyak ceritanya memang. Baik ada?